Oke, halo kembali teman-teman. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mencoba melanjutkan, video pembelajaran yang, coba dibuat ya terkait dengan TensorFlow.js. Eee, JavaScript yang telah kita pelajari berikutnya adalah kita mencoba untuk masuk ke TensorFlow.js, salah satu tools yang dibuat untuk, kita train model dari suatu data yang ada, terus dari situ bisa kita, gunakan model itu untuk keperluan kita gitu ya. Mungkin sebelumnya teman-teman ngerasa kayak bentar, di, eee, di JavaScript-nya mungkin terlalu cepat untuk pengajarannya, kayak baru dari konsol log, masuk dasar-dasar, kok tiba-tiba lanjut ke TensorFlow gitu ya. Maaf. Jadi saya kepikiran kenapa nggak saya coba langsung aja gitu ya, kayak coba jelaskan di TensorFlow-nya gitu ya, kayak misalkan konsep-konsep yang belum di-cover kan ada kayak beberapa ya, kayak misalkan ada array gitu ya, ada, eee, ada promise, ada async await, ada, eee, mungkin ada kayak canvas, kayak kita gambar-gambar garis gitu ya, garis-garis di apa, di webcam gitu, kayak misalkan sini ada muka, nanti ada garisnya gitu. Terus, mungkin beberapa konsep-konsep yang belum sempat di-cover. Saya kepikiran daripada saya jelasin slide-nya dulu gitu ya, dan makan banyak waktu juga, kenapa nggak apa, dipelajari dulu TensorFlow-nya. Jadi sambil belajar, nanti coba saya jelaskan, sedikit dasar-dasarnya kayak cara pakainya gimana sih, cara implementasinya di HTML gimana sih, dan lain-lain gitu. Ini mungkin sedikit quick side note aja ya buat teman-teman yang, eee udah belajar Python gitu ya, mungkin teman-teman bisa coba belajar, pakai PyTorch mungkin ya. Kebetulan beberapa dari, review yang saya lihat di internet itu, mereka lebih menyarankan untuk menggunakan PyTorch daripada TensorFlow ya. Saya juga sempat tanya-tanya dan beberapa dari teman saya juga lebih lebih suka memakai PyTorch dibandingkan TensorFlow gitu. Nah, sebenarnya kalau mungkin teman-teman juga iseng, kan TensorFlow Python, tapi ada versi JavaScript-nya. Kalau PyTorch ada nggak gitu? Sebenarnya PyTorch sama TensorFlow itu nggak maksudnya kayak nggak jomplang banget, tapi kayak sama-sama untuk nge model. Cuma ada nggak sih versi untuk yang, JavaScript-nya gitu ya? Mungkin kalau teman-teman pernah dengar ya, ada namanya, sebenarnya sebenarnya ada yang namanya ada yang namanya Torch.js ya, atau juga teman-teman bisa jalanin, model model PyTorch-nya di web menggunakan nx.js gitu. Dia kayak semacam library gitu, bisa dijalanin gitu. Nah, jadi mungkin, di sini sebenarnya alasan untuk menggunakan JS di kegiatan atau di project kali ini sebenarnya benar-benar nggak ada sama sekali. Kayak teman-teman benar-benar, apa ya, kalau dibilang ada gunanya pun, saya masih sempat nyari-nyari gitu ya, kalau di situsnya gitu, kalau mungkin, teman-teman sebentar, coba share-share aja kali ya, eee, sebentar, terlalu kecil ya, mmm, oke, jadi kalau, sebentar, kalau teman-teman lihat di sini ada TensorFlow yang JS ya, itu sih cari TensorFlow JS gitu. Nanti di sini muncul langsung ada apa, yang khusus untuk JS, tapi ada juga yang khusus untuk yang Python biasa. Nah, ini kita lagi pakai yang JS gitu. Maaf. Eee, di sini juga teman-teman ini sebenarnya udah cukup lengkap ya. Ada, tadi kayaknya nggak di itu ya, udah lengkap banget di sini.
mulai ada tutorialnya udah ada gitu ya. Jadi kayak dijelasin gimana cara kita pakai model yang ada diintegrasikan ke project JavaScript kita gitu. Dan biasanya memang untuk kayak gini memang implementasinya di web ya, tapi nggak selalu di web juga. Karena ini berbasiskan dengan JavaScript, teman-teman bisa keluarkan dengan Node.js. Nah, ketika udah teman-teman gunakan Node.js, membuka peluang yang lebih luas lagi. Teman-teman bisa taruh di Raspberry Pi, teman-teman bisa taruh di, mungkin jalankan di laptop teman-teman, bisa juga mungkin jalankan di semacam kayak platform cloud mungkin ya. Jadi kayak dengan bantuan Node.js bisa nyambung dengan cloud gitu. Jadi beragam macam penggunaannya gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman mungkin cukup familiar dengan TensorFlow sebelumnya, tutorial yang di cover di awal-awal saya coba sempat cari-cari ya. Saya ketemu channel yang bagus banget. Ini dari namanya Jerry Peter. Ini channel yang bagus banget. Dia ngajarin dari ada beberapa di channel YouTube-nya, ada beberapa video, tapi yang saya bentar, yang ini nih, yang di sini itu banget. Dia ngajarin dari dasar-dasar ya, dari berkenalan dengan TensorFlow ya. Terus ada hmm, ada apa, mengenal tensor itu sendiri apa gitu ya. Terus dasar operasinya gimana, terus mengambil data dan lain-lain. Ada ini juga ada percobaan linear sederhana ya, pakai regresi linear. Jadi ada pembuktian menggunakan Excel juga. Ini macam-macam ya, kayak macam-macam. Dan ini bagus banget. Uh, ini kayak introduction yang bagus banget kalau teman-teman pertama kali atau kayak mencoba memahami gitu apa itu tensor gitu. Tapi basically tensor itu kayak semacam matrix mungkin ya, semacam matrix yang bisa kita isi angka ya atau huruf. Jadi kalau teman-teman tahu array ya, yaitu array. Nah, array itu apa? Kalau teman-teman di sini array itu adalah, nah, array itu adalah kumpulan dari, jadi kumpulan dari isinya itu bisa string, bisa angka, bisa apa aja gitu. Nah, kita dengan taruh dalam satu blok kode gitu. Nah, bagusnya di mana? Bagusnya adalah dengan kita taruh di satu blok kode gini, jadi kita tahu misalkan ini berarti array dari mobil gitu. Ini kita bisa coba aja kalau di Matrix School ya. Nah, kita bisa lihat, sebenarnya ini bisa didemoin ya, tapi kita bisa lihat dari tiga ini tuh keluar semua. Jadi kayak mobil isinya apa. Nah, nanti kalau diimplementasikan di TensorFlow, itu isi dari array itu adalah nilai dari prediksi kita gitu. Mungkin kedengaran terlalu cepat ya, tapi nanti teman-teman juga sambil jalan sambil kayak oh gunanya array di sini gitu. Bisa bisa ketahuan. Nah, untuk aksesnya kita bisa lihat di sini. Jadi kalau lihat di sini ini adalah array kan ya. Aksesnya kita tinggal minta nama arraynya terus ke berapa gitu. Ini dimulakan dari ini array itu dimulai dari 0, 1, 2. Jadi kalau yang dicoba, nah ini kan dimasukin ini kalau ini kan dimasukin ya. Jadi karas artinya array ini ke berapa masuk gitu. Ini kalau kita mau balik juga bisa sebenarnya. Ini kita balik tuh, jadi Volvo dulu, sub baru BMW gitu. Jadi sebenarnya itu kayak basic array aja sih yang apa ya? Sebenarnya nggak harus teman-teman terlalu fokus banget karena nanti di TensorFlow itu package-nya udah mengerjakan si array itu buat kita gitu. Jadi kita nggak terlalu fokus banget harus bikin array-nya sendiri. Nanti di modelnya itu ya di modelnya juga. Jadi udah muncul. Jadi kalau teman-teman lihat gitu ya nanti udah ada gitu. Ini ada prediksinya sekian sekian sekian. Tinggal kita ambil, tinggal kita gambar gitu. eh nah di sini kalau lihat teman-teman di sini ada model ya. Di sini ada sebentar. Ada model di sini, teman-teman bisa klik. Dan di sini udah ada kayak ada banyak banget pre-train model yang teman-teman bisa pakai semua. Jadi ada macam-macam di sini,
klasifikasi gambar, ada deteksi objek, ada segmentasi badan, ada macam-macam, ada beberapa ya. Dan teman-teman misalkan pengen lihat yang object detection gitu ya, teman-teman bisa lihat ke GitHub-nya, terus teman-teman bisa tinggal baca aja di readme-nya gitu. Readme-nya, nah ini teman-teman bisa pilih yang script tag, ntar ini nyambung ke HTML, jadi bukannya di browser, bisa pakai npm juga, bisa pakai npm juga. API, kalau API saya kurang tahu maksudnya gimana ya. Terus juga ada, oh ini buat app-nya lebih advance ya, saya juga belum sempat ke sini ya, yang argumen sama Node ini. Untuk step by step-nya, teman-teman bisa seperti tadi, teman-teman bisa ikutin yang di sini juga udah dijelasin. Yang ini nih. Tapi yang ini dia nggak menjelaskan yang itu ya, nggak menjelaskan yang Coco SSD ya, atau deteksi objek itu. Dia cuma menjelaskan seperti yang deteksi muka ya. Untuk yang deteksi badan atau deteksi objek, maaf, saya sudah ada, ya ini, udah ada contohnya. Di sini ada dari Code Labs developer, Google, sorry, Code Labs, bentar. Code Labs developer, google.com, Code Labs, TensorFlow.js, Object Detection. Nah, dari sini ini udah lengkap banget tutorialnya. Ini sih lupa dapat dari mana ya? Oh, langsung aja Object Detection using TensorFlow.js. Nanti yang pertama itu yang ini gitu. Itu udah dijelasin semua kayak step by step-nya, ada, bahkan ini udah lengkap banget ya. Nah, dari sini teman-teman nanti bisa lihat nih menggunakan webcam ini ya. Nanti bisa dilihat nih, oh ternyata ini di gambar itu ada apa aja gitu loh. Jadi macam-macam, bisa bisa ada kayak gambar orang, bisa gambar botol, mungkin bisa gambar apalagi gambar HP, mungkin itu bisa macam-macam gitu. Maaf. Jadi kelebihannya di situ. Cuma nanti mungkin teman-teman pasti bakal nanya gitu kayak, oke, Kak, Bang, ini kita kan coba implementasikan modelnya di menggunakan JS ya. Terus gimana kalau kita mau nge-train-nya sendiri gitu. Nah, kalau mau nge-train-nya sendiri, itu pun sebenarnya bisa gitu ya. Itu pun sebenarnya bisa. Di sini, di video ini. Jadi Peter-nya juga dijelasin kayak ini nih. Di bagian yang regresi linear sederhana menggunakan TensorFlow, ini juga kita kayak mendeteksi, tapi kayak ini cuma kecil-kecilan aja. Jadi kayak kita ngedeteksi gimana supaya misalkan kayak 10, 20, 30. Berikutnya adalah 20, 40, 60. Berikutnya gitu. Nanti kita di iterasi ke N, kita prediksi nih kira-kira berapa sih angkanya gitu. Nah, ini juga dijelasin, tapi menurut saya ini bukan terlalu sederhana ya, tapi kayak nggak merepresentasikan kira-kira apa yang teman-teman nanti gunakan gitu ya. Karena saya ngelihatnya kalau misalkan kita coba ambil salah satu aja kali ya, mungkin salah satu videonya ya. Nah, saya silent aja. Di sini dijelasin, nah ini kayak ada render regression seperti ini ya. Tapi mungkin kalau dijelaskan, saya ngerasa kalau dijelaskan kayak konsep-konsepnya dulu, ini sedikit nge-lag ya sebentar. Kalau dijelaskan kayak konsep-konsepnya dulu, mungkin akan sedikit apa ya? Sedikit bukan cuma terlalu lama, tapi kayak teman-teman jadi nggak punya gambaran nih, kita ngerjain ini buat apa gitu loh. Nah, harapan saya adalah saya pengen bukannya menyepelekan yang dasar-dasar seperti ini, bukan, tapi kayak saya berusaha untuk apa ya, memberikan kira-kira belajar ini tuh atau endpoint itu bisa ngapain gitu loh. Karena kadang kalau kita cuma sekedar ikutin tutorial selesai gitu, eee, kadang malah bingung gitu ngapain belajar ini, terus kayak ujung-ujungnya malah bosan gitu. Jadi saya coba kayak ngasih dulu kayak di ujung apa ya, kayak di ujung tunnel-nya tuh kita bisa sih. Nah, jadi saya udah ada siapin beberapa contoh itu ya, di beberapa contoh ini ada beberapa contoh pengerjaan.
Di sini saya ada, saya lupa apa ini. Oh, ini yang Blaze Face yang sebenarnya dengan video yang sama ya dengan yang ini. Ini juga kalau misalkan teman-teman, cuma saya coba jelaskan lebih singkat aja ya karena Blaze ini kayak deteksi muka gitu ya. Terus yang kedua adalah mencoba untuk yang deteksi deteksi gambar ya. Nah, jadi sekarang sebentar. Bentar ya.